Nama saya Dewi Bowo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas masalah e-book seluler sebagai media pembelajaran baru di dalam dunia pendidikan. Kita berawal dari sebuah permasalahan global di dalam dunia pendidikan kita ya. Kualitas pendidikan sangat menentukan pembangunan bangsa. Hal ini adalah yang nyata ya. Bagaimana nantinya pendidikan yang berkualitas akan berhasil memberikan juga pembangunan yang juga berkualitas. Itu adalah parameter dari pembangunan suatu bangsa. Solusi ke depan bagaimana nantinya dalam proses pembelajaran kita tidak lagi terpaku pada suatu hal yang merepotkan kita ya. Namun nantinya menjadi suatu solusi bagaimana proses pembelajaran itu bisa efektif dan berkualitas. Oleh sebab itu sempat kita bahas masalah beberapa hal dan sekarang kita merasakan ada sebuah alternatif media belajar seperti elektronik ini. Kita tahu semuanya. Kenapa saya bilang elektronik itu adalah media pembelajaran yang baru gitu ya. Nah, hal ini dibuktikan dengan elektronik itu murah dan mudah. Walaupun sebenarnya elektronik book banyak yang gratis gitu ya. Namun ada beberapa link yang memang menyediakan elektronik book itu yang berbayar. Hanya beberapa, tapi mayoritas elektronik book itu gratis gitu. Kelebihan selanjutnya dari elektronik book yang itu media pembelajaran yang saya gagas adalah tahan lama. Elektronik book nggak bisa koyak seperti buku gitu. Elektronik book nggak bisa basah seperti buku gitu. Oleh sebab itu pemerintah sebenarnya sudah mengkaji bahwa elektronik book ini potensial ke depannya. Maka sebab itu pemerintah sebenarnya sudah memiliki sebuah sistem yang dipatenkan dalam suatu kurikulum yaitu buku sekolah elektronik. Selanjutnya adalah saran yang saya ambil karena pengaplikasian gagasan baru bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu peranan semua kalangan baik pemerintah, tenaga pengajar, siswa, masyarakat bahkan vendor handphone seluler sekalipun haruslah berpartisipasi agar penyajian media pembelajaran mudah dirasakan oleh masyarakat. Artinya apa? Seluruh kalangan juga penting dalam mengaplikasikan ini. Tantangan besar bagi orang sosial adalah bagaimana nanti mensosialisasikan sebuah sistem, sebuah aplikasi gitu kan. Nah, tapi kalau semua komponen masyarakat, semua stakeholder bisa menjalankan ini, bahkan sebuah vendor handphone seluler sekalipun yang sangat mendukung untuk dunia pendidikan, kenapa tidak? Pemerintah lebih bisa mengontrol ini, pemerintah lebih bisa mensupport ini agar bisa menjadikan sebuah media baru yang tidak lagi hanya bisa terpaku pada satu media yang harus dibaca dengan laptop misalnya seperti PDF yang digagas oleh pemerintah. Ini adalah saran yang saya kemukakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nama saya Tribo dan saya ucapkan terima kasih. Ini waktu sudah singkat. Bagaimana dari efek kesehatannya? Oh, maksudnya Pak? Sekarang saya melarang anak saya berhati iya. karena merusak mata. Jangan setelah Anda melakukan ilmu seluler, Anda juga harus menghubungi optik terdekat. Oh iya. Untuk bekerjasama. Ya, pernah Anda tidak kan? Ilmu seluler yang dipakai di HP dengan kesehatan mata. Sejauh itu mungkin tidak, tapi menurut analisis ya, biar bagaimanapun setiap hal-hal yang bercahaya pasti memiliki radiasi. Televisi, bahkan laptop juga memiliki sebuah radiasi cahaya gitu kan, apalagi handphone seluler. Nah, jadi permasalahan handphone seluler pastinya memiliki kesehatan yang tingkat kecelakaan yang lebih minim karena memang kacanya lebih simple gitu kan. Dan jadi permasalahan handphone seluler kita juga bisa disetting gitu ya kan Pak, kontrasnya gitu kan. Ini waktunya sudah Iya, ada yang penting ya. Yang penting itu mungkin nggak sempat Anda jawab karena waktunya udah habis. Jadi sebenarnya Indonesia tuh terkenal dengan surganya pelanggaran hak cipta. Betul. Dengan adanya e-book seluler ini berarti orang semua bisa mengcopy buku, betul, membuat dia menjadi dalam bentuk TIFF atau PDF atau penjara itu dan kemudian mengedarkannya. Betul. Jangan sampai nanti yang Anda temukan ini tidak bisa Anda terapkan karena justru melanggar aturan yang lebih tinggi, bisa pelanggaran hak cipta. Anda pernah terpikirkan nggak? Pernah. Nah, jadi saya juga bagaimana misalnya hak cipta, karena memang satu buku ada hak ciptanya gitu ya, bilang gitu. Kalau misalnya kita ketahuan fotokopi juga pelanggaran. Nah, itulah tugas kita sebagai kaum akademisnya, bagaimana sebenarnya kita bisa menyederhanakan itu dan tidak melakukan pelanggaran terhadap e-book yang kita buat dengan cara apa? Dengan cara etika penertiban.